Sosiologi. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah jenis-jenis kelompok sosial. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Kelompok sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Berikut ini adalah jenis-jenis kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Menurut Ferdinand Tonis, kelompok sosial dilihat berdasarkan ikatannya. Kelompok sosial dibagi menjadi dua. Satu, Gemeinschaft atau paguyuban. Paguyuban adalah kelompok sosial yang terbentuk karena ikatan batin yang murni. Paguyuban memiliki ciri-ciri intim atau hubungannya dekat, personal, hal yang dibicarakan bersifat pribadi, dan eksklusif, artinya hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk dalam kelompok tersebut. Gemeinschaft dibagi menjadi tiga. Pertama, Gemeinschaft by blood atau berdasarkan ikatan darah. Contohnya adalah keluarga. Kedua, Gemeinschaft by place atau berdasarkan kesamaan tempat. Contohnya perkumpulan keluarga Minang di Jakarta. Ketiga, Gemeinschaft by mind berdasarkan pemahaman yang sama. Contohnya adalah kelompok Islam Nahdlatul Ulama atau NU. Kedua, Gesellschaft atau patembayan. Patembayan adalah kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kepentingan tertentu. Patembayan memiliki ciri-ciri impersonal, yang artinya hubungannya tidak dekat, sementara artinya adanya jangka waktu tertentu dan berdasarkan keuntungan atau kepentingan yang melatar belakanginya. Contohnya, para karyawan di kantor yang terikat secara kontraktual. Menurut Emil Durkheim, kelompok sosial dilihat berdasarkan solidaritasnya. Dibagi menjadi dua bentuk. Satu, solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik adalah kelompok masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif atau kebersamaan. Contohnya ada pada masyarakat pedesaan ataupun masyarakat yang masih tradisional. Kedua, solidaritas organik. Solidaritas organik adalah kelompok masyarakat yang sudah kompleks dan sudah mengenal pembagian kerja, sehingga saling ketergantungan antar anggotanya. Contohnya ada pada masyarakat perkotaan, di mana pembagian kerja sudah sangat jelas. Menurut Collier and Faris, kelompok sosial dilihat berdasarkan kualitas hubungan antar anggotanya. Kelompok sosial dibagi menjadi dua bentuk. Satu, kelompok primer, yaitu kelompok yang hubungan antar anggotanya saling mengenal. Hubungannya bersifat pribadi dan anggotanya berjumlah sedikit. Contohnya adalah keluarga dan teman sebaya. Kedua, kelompok sekunder. Kelompok yang hubungan antar anggotanya tidak saling mengenal, jumlah anggotanya banyak, dan berasaskan manfaat atau kepentingan. Contohnya adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial dilihat berdasarkan pencapaian tujuan. Kelompok sosial dibagi menjadi dua. Satu, kelompok formal, yaitu kelompok yang memiliki aturan yang tegas dan tugas yang sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Artinya, kelompok formal adalah kelompok yang resmi karena memiliki aturan yang tegas. Contohnya adalah kelompok sosial partai politik atau lembaga pendidikan. Kedua, kelompok informal. Kelompok informal terbentuk secara tidak resmi karena aturannya tidak tertulis. Contohnya, kelompok pertemanan. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial dilihat berdasarkan keanggotaan kelompok.
Kelompok sosial dibagi menjadi dua. Satu, membership group, yaitu kelompok sosial yang secara fisik setiap orang menjadi anggota dari kelompok tersebut. Contohnya, Ibu Rika adalah kelompok guru Al-Azhar yang mengajar pelajaran sosiologi. Kedua, reference group, yaitu kelompok yang dapat mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap sikap, perilaku, pendapat, norma, ataupun nilai dalam pengambilan keputusan seseorang. Contohnya, Aldi sangat mengidolakan grup musik Coldplay, sehingga gaya bermusiknya terinspirasi grup idolanya tersebut. Maka, grup musik Coldplay adalah reference group dari Aldi. Menurut Sumner, kelompok sosial dilihat berdasarkan sudut pandang. Kelompok sosial dibagi menjadi dua. Satu, in-group, yaitu kelompok sosial yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai kelompoknya sendiri. Anggota kelompok mengidentifikasikan dirinya sebagai kita atau kami. Contoh, kumpulan murid-murid SMA Al-Azhar 2. 2. Out-group, yaitu kelompok sosial di luar dari in-group atau tidak termasuk dari kelompoknya. Kelompok luar itu disebut sebagai mereka. Contohnya, ketika kita berhadapan dengan kelompok lain dalam kompetisi debat, maka kelompok lawan akan kita sebut sebagai mereka yang merupakan outgroup atau kelompok luar kita. Demikianlah penjelasan Ibu kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.